Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ketemu lagi ya setelah 2 minggu kemarin UTS. Lebih ya, mungkin kemarin ada beberapa 2 minggu kemarin yang kita nggak ada pertemuan tatap muka ya. Dan insya Allah untuk saudara ini kita akan melanjutkan topik pembahasan kita mengenai integral ya. Mengenai integral ya. Mungkin kalian udah tahu ya apa itu integral. Integral itu sebagai apa? Kebalikan ya atau anti turunan ya. Jadi kebalikan dari turunan ya. Kalau kemarin kita udah mempelajari turunan, nah kita sekarang mempelajari integral. Nah biasanya itu integral itu lebih dalam tanda kutip lebih sulit ya dibandingkan dengan kita mencari turunan. Ya meskipun itu hanya kebalikan sebenarnya ya. Terus kadang kita lebih sulit ya untuk menyelesaikan integral daripada menyelesaikan turunannya. Jadi kita menyebut f ya sebagai anti turunan yang atau integral dari f ya pada selang tertentu ya. Jika untuk turunan dx ya terhadap fx tadi ya itu sama dengan fx, artinya intinya dia kalau kita punya suatu ini ya suatu kesamaan ya fx ya kemudian kita integralkan, kita punya suatu kesamaan ya fx gitu, kita integralkan ya kemudian kita turunkan lagi itu hasilnya sama ya. Itu disebut sebagai anti turunan ya f-nya ini. Mungkin kita bisa langsung ke contoh ya. Ini intinya kalian udah paham semua ya tentang integral itu apa ya. Jadi mungkin kita nanti lebih langsung aja ke beberapa contoh soal gitu ya. Serta teorema-teorema atau fungsi-fungsi yang ada. Misalkan di sini fx sama dengan 4x pangkat 3 ya. 4x pangkat 3. Nah, ini kalau kita kita integralkan ya, kita integralkan hasilnya adalah berapa ini? 4x pangkat 3 ini. 12x pangkat 2. Kita integralkan. Kita integralkan hasilnya adalah x pangkat 4 ya. Hasilnya adalah x pangkat 4. Ya. Hasilnya adalah x pangkat 4 ini ya. Ya. X pangkat 4 kalau kita turunkan hasilnya adalah 4x pangkat 3. Nah, jadi itu disebut sebagai anti turunan. Artinya kalau kalian nanti kalau misal mau mengintegralkan ya, kalian integralkan ya suatu fungsi, misalkan ada suatu contoh ya, kalian integralkan. Nah, itu untuk mengeceknya apakah integralnya itu benar apa enggak, kalian coba turunkan kembali. Ya, itu kembali ke hasil yang sama apa enggak. Nah, kalau kembali ke hasil yang sama berarti integral kalian benar. Ya, itu cara yang gampang untuk memastikan bahwa integral kalian itu benar. Ini kalau kita turunkan hasilnya kan 4x pangkat 3 ya. 4x pangkat 3. Nah, cuma biasanya bisa jadi ini ya, x pangkat 4 ya integralnya. Ya juga ini, x pangkat 4 plus 6. Ya, ini kalau diintegralkan berapa ini? Hasilnya berapa? Sama kan ya? Hasilnya berapa di sini? 4 x pangkat 3. Kalau diturunkan, maaf. Ini kalau kita turunkan kembali, hasilnya adalah 4x pangkat 3. Ya, sama kan ya? 4x pangkat 3. Ini juga 4x pangkat 3. Ini kan kalau 6 kita turunkan konstanta kan hilang dia kan ya? Hilang. Nah, ini yang disebut sebagai apa di sini? Sebagai konstanta cembarang ya. Biasanya kita nyebutnya sebagai C ya. Ya. Ini disebut sebagai integral tak tentu nanti ya. Integral tak tentu. Ini ya, integral tak tentu. Ya. Integral tak tentu karena ininya dia masih ada C-nya ini. Ya, makanya dia tertentu dia. Kalau integral tertentu biasanya C-nya ini ada nilainya. Ya. Ketika C-nya tidak ada nilainya, maka disebut sebagai integral tak tentu. Gitu. Jadi ini tadi sebagai anti turunan ya. Coba dilihat ini contoh yang kedua. Coba dicari anti turunan dari ini x kuadrat berapa? 2x. Berapa? 2x. 2x
2x. Anti turunan. Oh, Itu turunan itu. Anti turunan integralnya berarti berapa? Sepertiga X pangkat 3x pangkat 3. Sepertiga X pangkat 3. 3. Iya, sepertiga X pangkat 3. 3 coba lihat ya. Sepertiga X pangkat 3. Ya. Tambah C ya. Kurang C-nya. Ya. Jadi nanti kalau misalnya ada contoh ya, ada soal gitu, ketika diminta untuk mencari integral atau anti turunan dari suatu fungsi, ya, ketika dia tidak ada, biasanya yang nama integral tertentu dia ada kayak apa namanya, ada kondisi batasnya dia, ya, ada kondisi batasnya. Pada x sama dengan sekian, ya y-nya sama dengan sekian, gitu. Itu tertentu ya. Kalau integral tertentu biasanya seperti ini ya, ya. Biasanya seperti ini, maka dia sebagai integral tertentu. Maka perlu kita tambahkan C di sini. Ya. Ini wajib ya. Ya. Jadi kalau misal nanti kalian menyelesaikan anti turunan atau integral dari suatu persamaan, ya, integralnya tak tentu, dan kalian lupa menambahkan C, itu salah. Ya. Berarti harus tambah C. Ya. Dipastikan nanti ya. Kalau misal ada soal yang nanti di kuis atau UAS, nanti kalian ini apa namanya tambahkan C. Ya. Notasi untuk anti turunan ya. Notasi untuk anti turunan ya biasanya kita pakai simbol lambang ini ya. Ya lambang apa ini? Ya integral kayak gini lah. Ya. Saya lupa namanya ini apa ya. Ini adalah simbol dari integral ya. Biasanya dia gini. Integral ya bla 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 gitu ya. Fx ya dan dx. Ya, berarti ada ininya. Wajib ada dua notasi ini ya. Dia artinya apa? Diintegralkan terhadap apa? Ya, diintegralkan terhadap X. Jadi hanya variabel X saja yang diintegralkan. Ya. Misal nanti ada, ini kan kita baru mungkin fokus pada satu variabel ya. Kalau nanti di matematika teknik kimia, nanti kita kalian berkenalan dengan lebih dari satu variabel. Ya. Bisa ada variabel, mungkin variabel, kalau di teknik kimia ada variabel temperatur, ya kan, konsentrasi, ya kan, waktu. Nah, kalau ini kan ini masih paling nggak mereview apa namanya mata pelajaran dulu waktu kalian di SMA kan ya. Dengan dx biasanya kan ya, integral terhadap x itu aja. Ya. Y sama dengan fx. Nah, bersamanya itu aja kan ya kalau di sekolah dulu di SMA. Tapi kalau di kuliah di teknik kimia nanti ya terhadap x ya. Biasanya tuh ada dua dimensi ya, dimensi ruang sama dimensi waktu ya. Kalau dimensi ruang nanti ya x, y, z ya, x, y, z. Ya kan tiga dimensi kan ya. Tiga dimensi x, y, z. Kan? Nanti juga ada dimensi waktu. Ya, paling enggak dua ini. Dimensi ruang dan dimensi waktu. Ini penting. Biasanya konsentrasi terhadap waktu, kemudian temperatur terhadap waktu, ya itu. Nanti kita ke sana. Nah, di sini kita fokus ke satu variabel dulu ya. Ya, X, ini variabel X. Jadi di sini misalkan contoh tadi ya, integral X kuadrat ya dx. Ya berarti diintegralkan terhadap X. Ya, hasilnya tadi apa? Sepertiga X pangkat 3 ya, plus C. Kemudian lagi integral dari 4X pangkat 3 dx. Ya, hasilnya adalah sama dengan X pangkat 4 plus C. Ya, X pangkat 4 plus C. Ini dapat dari mana? Ya rumusnya kalian tahu ya, tapi anyway nanti kita lihat ya rumusnya seperti apa. Jadi paling enggak kalian ini nanti simbolnya ya. Jangan lupa untuk memberi notasi dx ini. Nah, kemudian nanti turunan terhadap x. Jadi kalau misal dia ini kayak gini misalkan. Ini kan kemarin kan ini adalah notasi Leibniz ya ini ya. Apa notasi yang bukan Leibniz ya, notasi untuk yang diferensiasi ini ya. Ya kemarin di pas apa namanya pas materi turunan ya. Dx ya diferensiasi terhadap x. Nah, di sini ada integral terhadap x ya. Untuk fx. Maka hasilnya ya fx ini kembali. Ya, ini kan turunan dari anti turunan. Berarti saling menegasikan ya. Dia dapatnya ya fx-nya itu sendiri. Ya.
Jadi kalau dia fx ya, berarti ini ada fx kan ya. Kemudian diferensiasi ya, diferensiasi dari fx kemudian dia diintegralkan ya. Hasilnya juga fx ya. Cuma dia ada tambahnya satu lagi c ya, plus c. Bedanya itu ya. Tapi ini hanya masalah ini aja ya, konsep ya. Jadi ada integral ya diturunkan. Jadi ada fx diintegralkan kemudian diturunkan. Yang satunya lagi yang ini ada fx ya diturunkan kemudian diintegralkan. Ya kan kembalinya ke fx itu lagi kan ya. Cuma bedanya kalau tadi diintegralkan dulu kemudian baru diturunkan hasilnya itu fx saja. Ya, kembalinya sama-sama fx. Cuma yang satunya lagi yang sebelah kanan diturunkan dulu fx-nya kemudian diintegralkan hasilnya itu fx plus t. Ya, jadi bedanya itu aja. Jadi ketika ada integral tak tentu ya, integral tak tentu terhadap dx itu jangan sampai lupa ditambahkan c di sini. Jadi itu poinnya ya. Integral tak tentu tambahkan c di sini. Nah, ini terkait dengan aturan yang tadi ya, aturan pangkat ya. Yang tadi ini. Ini x kuadrat menjadi sepertiga x pangkat itu dapat dari mana ya. Dapat dari sini ya. Bahkan di sini integral dari x pangkat r dx ya. Ini langsung ini aja ya. Ini bikin seper gitu ya. Seper dari r plus 1 gitu. Seper dari r plus 1 kemudian x pangkat r plus 1. Ya, seperti itu. Jadi R ini di mana R ini adalah sembarang bilangan rasional ya. R adalah sembarang bilangan rasional. Kita ingat ya, bilangan rasional kan semua bilangan ya kan. Bilangan rasional ya. Bilangan rasional ya kecuali di sini kecuali min 1 ya. Jadi semua bilangan rasional kecuali min 1 ya. Jadi bisa semua dimasukkan ke sini. Ya, jadi x pangkat r plus 1 per r plus 1. Jadi bisa langsung bikin seper ya. R plus 1 kemudian x pangkat r plus 1. Ini pembuktiannya kita skip aja ya. Kita hanya perlu untuk yang aturan ini aja. Ini bisa kalian amati sendiri nanti ya. Kemudian yang selanjutnya itu integral dari suatu konstanta ya. Kalau di sini dia 1 ya integralnya ya x ya plus c ya, saya sampai lupa ya. Plus c-nya. Ini tadi juga ada plus c-nya ya. Ada plus c-nya. Ya. Integral tak tentu dia. Ya, integral tak tentu. Oke. Jadi tadi ini tanda integral ya. Kemudian yang fx-nya itu sebagai integral. Ya. Dan contoh yang ketiga diminta untuk mencari anti turunan ya atau integral ya yang umum. Ya, jadi tak tentu atau umum itu sama ya. Jadi kalau misal carilah integral umum gitu atau tak tentu itu sama maksudnya ya. Kalau tertentu atau khusus ya itu artinya kalau umum ya lawannya kan khusus ya. Jadi tak tentu itu sama juga dengan umum ya. Jadi integral umum atau penyelesaian biasanya kalau sama diferensial namanya solusi umum gitu ya. Solusi umum ya atau integral tak tentunya ya, atau solusi khusus ya, atau integral tertentu. Ya, seperti itu. Kalau solusi umum ya atau integral tak tentu nanti plus C, ada plus C-nya. Jadi X pangkat 4/3. Tadi gimana? 1 per R plus 1 kan ya. Jadi berarti 1 per 4/3 plus 1 kan ya. 4/3 plus 1. 4/3 plus 1 berapa? 7/3. Kan 4/3 plus 1 kan ya. Berarti 7/3 kan ya. Plus 1 atau plus 3/3. Jadi 7/3 dia. Jadi 1 per berarti ini ya 7/3. Kemudian X pangkat 7/3. Jadi pakai ini dulu, kemudian ininya ikut ya. Ininya ngikut ya. Ya 7/3-nya ngikut. Jadi paling gampang dibikin bentuk seperti ini dulu. Ya. Nah, kemudian baru bentuknya ini kan karena dia dibagikan ya, berarti dibalik dia kan ya awalnya per 7/3 menjadi 3/7. Ya, seperti itu. Plus C.
Kemudian teorema yang B, integral dari sin X adalah min cos X. Ya. Sedangkan integral dari cos adalah sin X. Ya. Ya, ini untuk mengecek ya, kalau kalian lupa ya, ini bisa dicek. Ini kan turunan dari sin cos. Ya. Kemudian turunan dari cos min sin. Ya kan? Kan seperti itu kan ya. Jadi intinya kalau kalian lupa terhadap suatu suatu persamaan integral ya, rumusnya gitu kalian bisa dibalik ya. Kira-kira ini hasilnya benar apa enggak? Ini tinggal dibalik aja. Ini kalau dibalik ya kan, kalau kita turunkan lagi kan hasilnya berapa? 7/3 kali 3/7 kan di cancel kan ya. Cancel. Kemudian 7/3 min 1 ya kan 4/3. Benar, berarti kan seperti itu. Kemudian integral itu adalah linear ya. Jadi ini bisa kita jumlahkan dan bisa kita kurangkan ya. Kalau operasi yang diferensiasi, jadi diferensiasi ya, turunan ya. Diferensiasi terhadap X ya, dx ya. Kalau misal diferensiasi dari K, Fx, K-nya bisa keluar, ya konstantanya bisa keluar. Jadi kalau ada suatu operasi diferensiasi ya atau turunan, dia ada konstanta di situ ya. Konstanta itu suatu nilai ya. Ya, konstanta itu suatu nilai. Misalkan 2x ya kan. Nah, 2-nya bisa keluar ya, 2-nya. Ya, 2-nya bisa keluar seperti itu. Kemudian kalau misal ada dua persamaan ya, dua fungsi ya. Nah, fungsinya bisa di-split ya dia. Ya, bisa di-split. Ada pengurangan juga demikian ya, pengurangan bisa di-split juga. Nah, sebagai anti turunan ya, dia juga memiliki sifat operator linear yang sama dengan turunan ya. Kalau ada konstanta dia bisa keluar ya. Kalau dia penjumlahan dia juga bisa di-split ya. Split jadi 2 ya, pengurangan juga demikian. Nah, jadi seperti itu. Ini kalau dengan menggunakan kelinearan berarti kita bisa split ya. Integral dari 3x kuadrat ya. 3x kuadrat ya plus 4x ya. Integral dari 3x kuadrat dx ya. Jangan sampai lupa ya. Ya, integral dx-nya. Ya, 3x kuadrat satunya lagi adalah 4x ya. Nah, ini bisa keluar juga, ini 3-nya keluar. Ini lebih mudah ya. Ini lebih mudah ketika kita sudah mengeluarkan konstanta ya. Daripada kita masih ada di situ. Kita keluarkan aja kalau ada konstanta. Ya, kalau kalian ada soal integral gitu, ada konstanta di situ, keluarin. Ya, dikeluarkan. Hasilnya x kuadrat ya. Berarti kan 1 per r plus 1 ya, 1 per 2 plus 1, 1/3. Ya, 1/3 x pangkat 3. Ya. Kemudian yang satunya lagi x ya, x pangkat 1 kan ya, berarti 1 per 1 plus 1 ya, 1/2 x pangkat 2 gitu ya, plus C1 plus C2. Nah, di sini lupa ini kenapa kok jadinya C ya. Ingat di sini C itu sembarang ya, sembarang konstanta dia. Ini sembarang konstanta dia ya. Jadi kalau ini kan samanya kan satu tunggal ini kan ya. Samanya cuma kita split aja kan ya. Nah, ininya juga jadi satu, ini C-nya ya. Ini bisa kita gabung ya. Ini C-nya tuh sembarang ininya. C-nya ini sembarang. Jadi kita tulis C besar di sini. Kemudian nah ini misalkan kalau ini nggak harus X ya. Jadi bisa kita pakai semua variabel. Ya, bisa pakai Z, bisa pakai T ya kalau waktu. Ya, bisa pakai U, biasanya kan U juga ya. Sebentar ya. Jadi bisa pakai U juga ya. Ya, jadi nggak harus pakai X, tapi juga bisa pakai yang variabel yang lain. Ya. Ini bisa kita split ya kan. Bisa kita split, kemudian kita integralkan ya, 3/2 berarti 1 per ya, berarti kan R plus 1 ya, 1 per 3/2 plus 1. 1 per 3/2 berarti 5/2 ya. 1 per 5/2 berarti 2/5 ya. Kemudian U pangkat 5/2 ya, dan seterusnya. Ya, kemudian di sini U tadi ya, U berarti 3/2 U kuadrat.
Ya. Ini setengah sebenarnya ya. U kan ini kan setengah U kuadrat ya. Setengah U kuadrat kemudian ada 3-nya, berarti 3/2 U kuadrat. Kemudian plus 14 1 ya diintegralkan terhadap U, hasilnya adalah U. Yang berarti 14 U. Kemudian plus C ya, jangan sampai lupa ya, plus C. Nah, kemudian yang tadi itu ya, jadi tidak yang terbatas pada pada variabel X saja, tapi juga variabel U bisa, variabel yang lain juga bisa. Kemudian bagaimana kalau bentuknya seperti ini ya, pecahan seperti ini. Nah, kalau ada pecahan, ya paling gampang kalian ubah menjadi bentuk pangkat minus. Ya. Pecahan kan dia kan pangkat minus ya pangkat minus. Kalau 1/T berarti T pangkat min 1. Kan? Ini kalau seperti ya. Kalau 1/T kuadrat berarti T pangkat min 2. Ya. Kemudian kalau akar T, ya kalian bentuk ubah menjadi pecahan, pangkat ya. Ya pangkat setengah. Jadi mudah nanti ini. Ya selama dia pangkatnya tidak min 1, nah bisa. Nah kalau min 1 ini bisa jadi ini ya. Kalau min 1 nanti kasusnya nggak pakai yang tadi ini ya. Nggak pakai yang rumus yang ini. Kan kecuali min 1 ya. Ya kalau min 1 ya gampang lah ya. Nah kalau T pangkat min 2 ya berarti 1 per min 2 plus 1 kan ya. Berarti 1 per min 1 ya. 1 per min 1 T pangkat min 1 kan. Kemudian T pangkat setengah ya berarti 1 per setengah plus 1. Setengah plus 1 berarti 3/2 ya kan. Berarti T pangkat 3/2 per 3/2 ya. Kemudian ditaruh atas semua di sini ya menjadi min ya. Ini kembali ke bawah ini ya. T pangkat min 1 berarti seperti ya. Ya seperti kemudian ada dibagi min 1 berarti min. Ya min 1/T plus ini kembali ke atas ya 3/2 ya dibagi 3/2 berarti 2/3 ya T pangkat 3/2 ya kemudian plus C. Nah, jadi seperti itu ya. Insya Allah ini paham semua ini ya. Ini hanya mengulang yang dulu yang pernah kalian pelajari di SMA ya. Ini mungkin simpel kelihatannya ya, tapi kalau nanti pas mengerjakan soal kadang-kadang ada yang miss ya, yang lupa ya, kemudian teorema-teoremanya gitu-gitu. Ini kelihatannya mudah ya. Ya emang mudah sih seharusnya. Oke, kemudian aturan pangkat yang digeneralisir ya. Generalized power rule ya. Jadi di sini itu maksudnya gimana ya? Jadi ini kayak kombinasi gitu ya, komposisi ya antara nanti ada fungsi dalam fungsi gitu ya. Ada fungsi dalam fungsi. Misalkan di sini ya. Ini kita mulai dari yang diferensiasi ya. Tadi kan kalau kita diferensiasikan ya, di sini ada diferensi dari U pangkat R plus 1 per R plus 1. Kalau kita turunkan hasilnya apa? Kalau kita turunkan. U pangkat R ini kan turun ya. Turun kemudian kan kecoret semua ya. Berarti kan tinggal U ya, U pangkat R ya. Ini kan U pangkat R kan ya, U pangkat R. Nah, kemudian di dalamnya ini ada turunan dari U terhadap X ya. X. Ini bentar. Kemudian kalau misal ada ini misalkan U-nya berupa GX ya. Ini satu fungsi ya, GX, ya, GX pangkat R plus 1, ya, kemudian dibagi R plus 1. Yang kita turunkan kan berarti menjadi GX ya, pangkat R dikalikan G aksen X. Ya. Jadi dalamnya juga kita turunkan ya, dalamnya. Nah, untuk kebalikannya ketika kita mengintegralkan ya dibalik ya. Ini ya. Ini kalau kita integralkan ya hasilnya nanti menjadi ini. Ya. Kembali ke sini ya. Ya kan? Namanya aja anti turunan kan ya. Namanya aja anti turunan.
Mungkin langsung ke soal ya, biar memahami ya. Misalkan di sini hitunglah ada integral dari x pangkat 4 ya plus 3x pangkat 30 ya, kemudian dikalikan dengan 4x pangkat 3 plus 3 dx ya. Nah, ini kita misalkan di sini ya. Di sini kita misalkan ya ininya ya, sebagai gx ya. Ini gx ya ini. Gx sama dengan x pangkat 4 ya plus 3x. Ya, itu gx-nya ya. Maka g aksen x ya turunan dari g aksen x berarti apa? 4x pangkat 3 plus 3 kan ya. 4x pangkat 3 plus 3. Nah, intinya tuh ketika ada bentuk kayak gini, ini kan kita melihat suatu pola di sini kan ya. Ini gx-nya, kemudian kalau kita turunkan hasilnya 4x pangkat 3 plus 3. Nah, ini ada pola yang serupa di sini kan ya. Iya. Ya, ada matching-nya. Nah, jadi kalau di sini berarti integral dari x pangkat 4 plus 3x ya pangkat 30, kemudian dikalikan dengan 4x pangkat 3 plus 3 ya dx. Nah, ini kita jadikan seperti ini ya. Ini berarti gx ya tadi ya. Ini bisa juga diganti menjadi u ya, gx-nya ini. Misalkan u ya, u sama dengan ini. Jadi nanti u pangkat 30 ya seperti itu. Kemudian u aksen ya. U aksen dx gitu. Kemudian tadi g aksen x-nya ini ya. G aksen x. Ya, dx. Maka ini menjadi seperti ini tadi ya. Bentuk yang tadi ini. Ya, kalau ada bentuk seperti ini ya, gx pangkat r ya, kemudian g aksen x ya dx, maka integralnya adalah gx r plus 1 dibagi r plus 1 plus c ya. Gx r plus 1 r-nya tadi kan 30 ya, r-nya 30 berarti gx pangkat 30 plus 1 berarti 31 dibagi 31 ya plus c. Gx tadi apa gx? Gx adalah x pangkat 4 plus 3 ya, pangkat 31 per 31 ya. Jadi seperti itu. Ini adalah integralnya. Jadi kalau ada persamaan seperti ini diintegralkan, hasilnya adalah kita pakai teorema yang tadi ini. Yang aturan pangkat yang digeneralisir, ya, generalized power rule. Yang kalau misal ini, yang tadi ya sin apa tadi? Sin x ya, sin pangkat 10x cos x ya. Ya, sin pangkat 10x cos x. Oke. Jadi kita fokuskan yang gx-nya tuh yang pangkatnya paling tinggi ini ya, pangkatnya paling besar. Ini kan berarti gx-nya ini ya. Gx sama dengan sin x. Ya. Turunannya apa? Turunannya adalah cos x. Ya kan? Jadi kita misalkan sebagai persamaan, bisa gx, bisa u, ya. Kemudian kita turunkan, ya. Oke, jadi ada persamaannya, ada turunannya, ya kan? Sin x, cos x, ya. Jadi persamaannya tadi ini di atas ini hasilnya adalah berarti gx pangkat 10, ya. Ingat ya, beda antara sin ya, sin 10x ya, dengan sin x pangkat 10. Ini beda ya. Sin x pangkat 10 ini beda ya. Nah, kalau yang apa namanya? Yang sin pangkat 10x itu sama juga dengan sin x ya. Sin x pangkatkan dengan 10 ya. Sin x pangkat 10. Ini adalah untuk yang sin pangkat 10x itu ini. Ya, sama. Kalau ini tidak sama. Nah, jadi seperti itu. Jadi di sini gx pangkat 10 ya kan, gx pangkat 10. Ini ya, gx tadi ya. Gx pangkat 10 ya, kemudian g aksen x. Tadi kan g aksen x kan cos x ya. Nah, ini menjadi bentuk yang sama kayak tadi ya. Hasilnya adalah gx pangkat r plus 1 dibagi r plus 1. Jadi gx pangkat 11 dibagi 11 atau sin pangkat 11x per 11 ya. Jadi seperti itu. Saya kira ini bisa dipahami ini ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ya, kalau ada pertanyaan ya. Oke, saya lanjutkan. Kalau ada pertanyaan langsung disampaikan aja ya.
Oke, kemudian tadi kita pakai yang apa namanya, yang GX ya. Ya. Nah, coba kita di sini misalkan di sini ya. Kita misalkan U sama dengan GX ya. GU sama dengan G aksen X dx. Ya. Integral dari UR U DU sama dengan, nah ini kita coba menggunakan permisalan variabel U ya, variabel U. Ya, jadi misalkan U sama dengan Gx, maka DU sama dengan G aksen X dx. Misalkan integral dari UR ya pangkat DU. Nah, integral dari U pangkat R DU ya. Ini diintegralkan terhadap U ya. Berarti seperti yang teorema pangkat yang di awal, ya tadi ya, 1/R+1 ya, 1/R+1, kemudian kali U pangkat R+1. Ya. Ini. Kita ngomong terhadap U ya, U, DU. Tadi kan integral integral XR dx, ya kan. Kalau sekarang integral UR DU, ya nggak masalah, ini sama. Ya. Asal ini dan ininya sama, tadi yang teorema pangkat yang di awal tadi itu masih berlaku ya. Yang ini ya, ini kan sama dia. Ya, dia variabelnya sama. X pangkat R dx. Nah, di sini kalau kita pakai U, ya sama juga hasilnya ya, pakai U. U pangkat R du. Ya, U pangkat R+1 per R+1 plus C. Ya, di mana R-nya nggak boleh sama dengan min 1. Tadi kan ya. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan di sini ada X pangkat 3 plus 6X. Ya. Jadi intinya tuh ini sama juga dengan yang tadi ini ya. Kalau ini kan agak ribet ya, di sini kan rumusnya kan ya. Ya kan, Gx kemudian pangkat R, G aksen X, dx gitu ya. Nah, kalau sini kita misalkan dengan U nanti. Biasanya cara yang ini lebih banyak dipakai dibandingkan cara yang sebelumnya tadi ini ya. Ini lebih apa namanya, lebih enak ya, lebih mudah untuk diikuti. Misalkan di sini integral dari cari kita untuk mencari integral dari X pangkat 3 plus 6X pangkat 5, kemudian 6X pangkat 2 plus 12 dx. Nah, sekali lagi tadi kita misalkan yang pangkatnya tertinggi. Yang pangkatnya tinggi berapa di sini? Ini kan ya. X pangkat 3 plus 6X. Oke, misalkan U sama dengan X pangkat 3 plus 6X. Ya. DU-nya sama dengan, ya turunkan aja. Ya. DU sama dengan X pangkat 3 berarti kan 3X kuadrat ya plus 6 ya dx. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini kayak diturunkan di kedua ruas ya. U diturunkan hasilnya adalah DU ya. Kemudian X pangkat 3 plus 6X diturunkan hasilnya adalah 3X kuadrat plus 6 dx. Ya. Seperti itu. DU sama dengan 3X kuadrat plus 6 dx. Ya. Ini ada dua variabel nih, ini variabel U, ya kan? Ini variabel X. Kalau dua-duanya diturunkan, DU sama dengan ya, 3X kuadrat plus 6 dx. Ya, atau juga seperti ini ya. U kan ini ya, U kan ya. U sama dengan X pangkat 3 plus 6X. Ya kan? Yang namanya turunan kan seperti ini ya, turunan ya. U aksen, ini kan turunan kan ya. Atau turunan kan ini, kalau dengan ini, Y sama dengan X pangkat 3 plus 6X. Ya kan? Y sama dengan X pangkat 3 plus 6X. Y aksennya berapa? Ya kan ini kan ya 3x kuadrat plus 6 di aksennya kan ya. Ini bentuk turunan ya. Bisa juga bentuk turunan yang lain adalah persamaan notasi apa yang kemarin ya, Leibniz kalau nggak salah ya. Yang dy per dx ya kan. Dy per dx kan sama juga dengan y aksen. Ya kan itu sama. Ya kan. Ini juga demikian, u aksen itu sama juga dengan du per dx ya. Kita tergantung ya, kita menurunkan variabelnya terhadap apa. Kalau turunan terhadap x berarti ya du per dx. Ya, ini sama dia. Ya kan? Ini kalau pindah ke sana, ya kan? Ini berarti kan du per dx. Nah, benar enggak? Seperti itu. Nah, jadi dimisalkan U sama dengan X pangkat 3 plus 6X. Ya kan? Oke. Kemudian kita turunkan. Ya, jadi caranya sama dengan yang tadi. Kita ada persamaan, ya, kita turunkan. Ya. Kita ada persamaan, kita misalkan U, ya, U sama dengan X pangkat 3 plus 6X. Kemudian turunannya, ya, U aksennya atau DU per dx-nya, ini sama ya. Ini adalah 3x kuadrat
ya plus 6 ya, du per dx-nya. Atau du sama dengan 3x kuadrat plus 6 dx ya. Kita pakai yang bentuk yang ini aja. Oke, berarti ada dua ini ya. 1, 2. Nah, sehingga tadi bentuk awalnya tadi ya, 6 tadi berarti oke di sini 3x kuadrat plus 6 ya. 3x kuadrat plus 6. Kita coba lihat di sini. Ini ada x kuadrat, ada x kuadrat. Oke, kan? Tapi di sini 6x kuadrat plus 12. Nah, maka ada hubungannya di sini. Ini kalikan berapa di sini? Supaya dapat 6x kuadrat plus 12. Dikalikan 2 kan ya di sini kan ya. Maka 6x kuadrat plus 12 sama dengan 2 kali 3x kuadrat plus 6 dx. Nah, ini kan satu paket ini. Nah, ini yang mau kita cari di sini. Nah, di sini kan dapatnya ini. Nah, ini kita kalikan 2. Ini kita kalikan 2. Ya. Kita kalikan 2 menjadi 2 du berarti kan ya di sini. Ini 2 du. Nah, ini 2 du. Tadi yang ini apa? Yang ini? Ini kan u, ya. Berarti u pangkat 5 2 du, ya. U pangkat 5, ya. U pangkat 5, ya. Kemudian di sini tadi apa di sini? Ini adalah 2 du. Nah, jadi seperti ini maksudnya. Nah, ketika ada kayak gini u du, ya, integral u terhadap u, ya. U du. Nah, berarti itu bisa kita integralkan. Duanya kita keluarkan, kan konstanta dia. Duanya keluar berarti menjadi u pangkat 5. Nah, u pangkat 5, ya kita tahu ya, berarti u 1 per 5 plus 1, ya, berarti 1 per 6, u pangkat 6. Ya, 1 per 6, u pangkat 6. Kemudian 2 bagi 6, 1/3. Berarti u pangkat 6 per 3. Ya. Kemudian plus C atau plus K langsung, nggak salah. Ya. Di sini intinya tuh di sini dia konstanta sembarang ya, plus C. Jadi ini nggak masalah 2C, 3C. Intinya juga akhirnya dia ya jadinya ya konstanta sembarang ya. Nah, di sini U-nya kita kembalikan lagi. U tadi ya berapa? X pangkat 3 plus 6X. Berarti X pangkat 3 plus 6X pangkat 6 per 3. Ya. Jadi intinya cari yang tadi ya, yang pertama ini dengan cara yang kedua ini intinya sama ya. Cuma saya lebih prefer yang ini ya, kita misalkan. Kita misalkan dengan, biasanya kita misalkan dengan U. Ya. U sama dengan apa gitu. Kemudian kita cari turunannya, kemudian kita korelasikan ya turunan ini dengan yang parameter ya, atau yang sebelah ini ya, klaster yang sebelah ini ya. Nah, kemudian ada lagi misalkan B ini ya. B integral dari x kuadrat ya plus 4 ya pangkat 10 ya x dx. Ini sebenarnya kalau kita mau integralkan langsung kan bingung kan ya. Ini gimana cara yang mengintegralkan langsung ya kan? Ini kan bukan penjumlahan, pengurangan maupun pakai konstanta. Ini kan perkalian ya kan? Biasanya kalau kalian yang kalian ketahui untuk rumus turunan kan perkalian rumus turunan kan ada kan ya. Ya kan? UV ya kan, kemudian juga U per V ya. Seperti itu. Kalau di sini integral ya. Jadi kalau integral biasanya kita menggunakan cara seperti ini. Kita misalkan nanti biasanya pangkat tertinggi yang dimisalkan ya, x kuadrat plus 4. Berarti U sama dengan x kuadrat plus 4. Oke, kita turunkan ya, du sama dengan 2x dx ya. Jangan sampai lupa ya. Du sama dengan 2x dx. Ya, ini soalnya tadi ya, ini ke sini ya, ini ya. Ya, U sama dengan x kuadrat plus 4. Du per dx ya, atau U aksennya atau turunannya adalah 2x. Jadi seperti itu. Cuma dia dibentuk dalam apa bentuknya seperti ini dia ya. Variabelnya dipisah ya. U di kiri, x-nya di kanan. Du sama dengan 2x dx. Jadi untuk samanya tadi ya, integralnya tadi berarti U x kuadrat plus 4 pangkat 10 ya. Oke, kemudian ini kan 2x ya. 2x. Padahal yang diminta tadi apa? Diminta tadi x ya. 2x menjadi x, berarti kalikan dengan setengah. Ya, kita kalikan dengan setengah. Nah, dapatnya kan x dx, ya kan? Dapatnya x dx. Oke. Kemudian setengahnya keluar, ya, setengahnya keluar menjadi integral u pangkat 10, ini kan u tadi ya, u pangkat 10. Kemudian du-nya tadi adalah 2x dx, ya. 2x dx. 2x dx. Ya, ini du-nya. Ini u-nya.
U pangkat 10, ya 2x dx. Ya. Nah, setengahnya ini keluar tadi, udah keluar dia, keluar. Oke, kemudian setengah, kemudian U pangkat 10 kita integralkan berarti 1/11 U pangkat 11, ya, plus C. U-nya tadi adalah X kuadrat plus 4, ya, dibagi 2 kali 11, 22, ya, pangkat 11, ya, plus K. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga ya. X kuadrat ya per 2 plus 3 dikuadratkan kalikan X kuadrat dx. Ya. Ini mungkin kalau pakai cara yang manual ya. Jadi cara yang manual gimana? Cara manual dijabarkan dulu ya. X kuadrat per 2 kemudian dikuadratkan ya. Kuadrat plus per 2 plus 3 dikuadratkan kemudian dikalikan dengan X kuadrat. Itu kan lama kan ya, panjang. Nah, jadi kita misalkan tadi yang dalamnya adalah ini. Berarti ini U, ya. U sama dengan X kuadrat per 2 plus 3, ya. Kemudian kita cari DU dx-nya. Ya, DU berarti kan berapa ini? X kuadrat per 2. Ya, berarti kan 2 turun, ya. Saling mengcancel kan ya, setengah X kuadrat, ya. Kalau diturunkan berarti kan X dia. Ya, X dx, ya jangan sampai lupa ya, X dx. Oke. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian tadi yang ini apa ya? Tadi yang dimintakan X kuadrat dx ya, X kuadrat dx. X kuadrat dx, ya. X kuadrat dx. Nah, di sini padahal di sini dia hanya punya X dx, ya, X dx. Ya. Nah, kemudian di sini ada X kuadrat, padahal dia tadi mintanya X kuadrat dx ya. Tapi kita punyanya X dx. Nah, ini kita nggak bisa mengalihkan dengan X, ya. Kalau tadi mungkin bisa ya kita kalikan dengan konstanta ya. Jadi ini berapa ini tadi butuhnya 2, ya kalikan dengan 2 ya di sini. Kemudian yang B kalikan dengan setengah, ya kan? Supaya dapat tadi ya, supaya dapat ini X dx, ya kan? Kan kalikan dengan setengah ya. Setengah kali 2x kan X dx kan ya. Nah, kalau yang di sini nggak bisa ya. Ini kita punyanya X dx ini, ya. Padahal mintanya X kuadrat dx. Ini nggak bisa kita kalikan dengan X, ya. Yang bisa dikalikan hanyalah konstanta, ya. Kalau apa namanya X di sini nggak bisa dikalikan, ya. Nah, berarti tadi memang kalau kita lihat ya, kalau kita lihat apa namanya kasus seperti ini ya, ini nggak bisa kita paksakan ya, kita kalikan dengan X supaya dapat X kuadrat dx, ya nggak bisa, ini variabel soalnya. Ya, yang bisa kita kalikan hanyalah konstanta. Karena konstanta nanti bisa keluar ya. Konstantanya bisa keluar nanti. Ya. Kalau ini variabel ketika variabel yang menjadi apa namanya integral ya, kita tambahkan di situ, kita tambahkan. Nah, itu kita nggak bisa keluarkan, karena dia variabel. Ya. Yang bisa kalau kita keluarkan, baik itu di turunan maupun integral hanyalah konstanta. Ingat ya, hanya konstanta saja. Nah, berarti memang nggak mau, memang kita harus tadi ya, dijabarkan ya, dikuadratkan, dikalikan X kuadrat, ya kemudian diintegralkan satu persatu kan ya, tadi dipecah-pecahkan ya, integralkan. Gimana lagi ya? Ternyata nggak bisa dia. Ya, jadi kalau ada kasus gini jangan dipaksakan ya. Ini ada kita contoh soal. Ini nggak tahu ya waktunya cukup apa enggak nanti ya. Kita lanjutkan aja ya. Ini bisa dikerjakan buat latihan juga ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi integral itu kaitannya tadi ganti turunan ya. Dia juga sebagai apa penyelesaian untuk persamaan diferensial ya. Penyelesaian dari suatu persamaan diferensial kan berarti kita cari integralnya, intinya seperti itu. Ya, kita cari integralnya. Ya, kalau ada persamaan diferensial, kita mau mencari solusinya, itu ya solusinya ya integralnya itu. Ya. Menganti diferensiasikan, ya, berarti menganti turunannya. Ya, berarti ya mencari integralnya intinya. Ya, jadi kalau ada suatu persamaan diferensial, kita cari integralnya. Nah, itu adalah solusinya. Ini kita skip aja ya. Langsung aja. Oke, sini. Cara persamaan XY dari kurva yang melalui min 1, 2 dan kemiringan pada setiap titik pada kurva itu sama dengan 2 kali absis koordinat titik itu. Nah, ini ada contoh seperti ini ya.
Diminta untuk mencari persamaan XY ya, persamaan garis ya. Dari kurva yang melalui satu titik ya. Berarti ini apa ini kemarin? Ini adalah apa? Slope point ya, ada kemiringan ya, ada slope, ada titik. Berarti slope point ya. Slope point apa kemarin? Equation of line ya. Slope point equation of line ya. Pada setiap titik pada kurva itu kemiringan pada setiap titik ya pada kurva itu sama dengan 2 kali absisnya ya. 2 kali koordinatnya. Jadi 2x berarti kan ya. Kemiringannya ya. Ingat, kemiringan itu apa kemarin kemiringan? Kemiringan itu gradien ya. Kalau ada kurva ya, ada kurva, kemudian melalui titik suatu ya, kemudian kemiringan pada titik pada kurva itu ya. Berarti ini adalah apa di sini? Kalau ada kurva, kalau garis kan udah tahu kan ya, apa namanya? Dia garis kemiringannya ya satu aja kan ya, namanya garis linear. Tapi kalau kurva ya, kemiringannya ya tiap titik itu ya. Ini disebut bagi apa ini di sini? Garis. Kalau kurva namanya garis singgung dia, ya kan? Garis singgung dia. Ya, garis yang menyinggung suatu kurva pada satu titik. Ya. Titiknya ini misalkan min 1, 2 tadi. Yang kemiringannya ada kemiringannya. Nah, kemiringan dari garis singgung ini dia adalah turunannya, ya turunan. Ya. Turunan dari kurva itu adalah garis singgungnya. Ya. Mungkin bisa kalian lihat lagi di turunan ya. Ya, turunan untuk garis singgung apa namanya? Kemiringan untuk suatu kurva ya. Ya, kemiringan garis singgungnya itu adalah turunannya ya. Berarti tadi turunannya berarti dy per dx ya. Kemiringan ya, kemiringan garis singgungnya ya kemiringannya ya, itu adalah turunannya ya dy per dx. Nanti bisa dicek lagi di apa namanya? Di materi sebelumnya di turunan ya. Turunan itu kaitannya dengan garis singgung ya, turunan. Kaitannya dengan garis singgung. Jadi kalau kita ingin mencari suatu apa namanya kemiringan garis singgung dari suatu kurva ya, samaan garis itu, samaan kalau persamaan garis linear dia cuma satu ya. Nah, kalau dia kurva dia di setiap titik dia punya garis singgungnya. Ya. Yang kemiringannya ya ini ya turunannya itu. Ya, misalnya di sini kemiringannya adalah turunannya adalah dy per dx sama dengan 2x. Ya, 2x. Nah ini kan turunan nih kan ya, y aksen. Ya. Dy per dx itu sama juga dengan y aksen. Ini notasi aja yang beda. Ya. Kalau ini disebut sebagai persamaan diferensial ya. Ya, dy per dx ini. Ini bentuk yang umum yang dipakai pada apa namanya persamaan diferensial. Jadi kita diminta untuk mencari suatu fungsi ya, memenuhi persamaan ini dengan catatan bahwa y sama dengan 2 bila mana x min 1 ya. Nah, ini baru ini ya, baru kita nanti kita dapatkan solusi khusus ya dari suatu persamaan apa namanya integral ya. Jadi dy per dx tadi ya. Dy per dx-nya sama dengan 2x ya. Dy per dx sama dengan 2x. Ya kita integralkan aja ya. Kita integralkan aja. Berarti y sama dengan ya. Berarti kan kayak gini ya. Ini kan ada kita split ya dy ya. dy sama dengan 2x dx. Ya kan? Bisa kita bahas ini kan ya. 2x dx. Nah, di sini kita integralkan ya. Di sini juga kita integralkan. Kan nggak masalah kan ya. Integral dari dy apa? Integral dari dy ya y ya. Kemudian integral dari 2x dx apa? Ya x kuadrat ya, plus c. Jangan sampai lupa. Berarti y sama dengan x kuadrat plus c. Nah ini. Ini adalah solusi umumnya ini. Y sama dengan x kuadrat plus c. Ya. Y sama dengan x kuadrat plus c. Ya, ini yang saya sampaikan tadi ya. Integral dari dy sama dengan integral dari 2x dx. Hasilnya adalah y sama dengan x kuadrat plus c. Nah, tadi ada suatu ketentuan tadi ya. Dia melalui titik min 1, 2. Min 1, 2 itu apa min 1, 2? Ini kan koordinat ya kan. Ada unsur X, ada unsur Y. Ya kan. Di sini apa ketika X sama dengan min 1, ya kan, Y-nya sama dengan 2. Nah, ini bisa kita masukkan di sini nih.
kita masukkan di sini untuk mencari solusi khususnya. Ya, maka Y sama dengan 2 ketika X-nya sama dengan min 1. Kan seperti itu kan ya. 2 sama dengan min 1 pangkat 2 plus C. Ini X, ini Y. Ya. Maka yang kita dapatkan C-nya berapa di sini? C-nya adalah 1. Maka yang awalnya tadi adalah integral tak tentu, ya, solusi umum menjadi solusi khusus di sini. Solusi khususnya apa? Y sama dengan X kuadrat plus 1. Ini solusi khusus. Ya. Solusi khususnya ini dia. Integral tentu kalau di sini ya. Ini solusi umum, ini solusi khusus. Ya. Karena C-nya bisa kita ketahui. Nah, kemudian tadi ini sama diferensiasi ya, dy per dx ya. Ini sudah sama diferensiasi. Oke. Jadi ini persamaan garisnya ini ya, y sama dengan x kuadrat plus 1. Ya, y sama dengan x kuadrat plus 1. Ya, persamaan garisnya. Ya, persamaan garis tadi ya, dari kurva yang melalui min 1, 2. Ya. Jadi kita cari kemiringannya dulu. Ya, kemiringannya adalah turunannya. Ya kan? Jadi kita dapatkan satu persamaan ini. Kemudian kita cari integralnya. Ya, yang menjadi suatu persamaan garis. Ya. Oke, pemisahan Poba. Ya, misalkan di sini ada persamaan diferensial ya, dy per dx sama dengan x plus 3x kuadrat plus y kuadrat. Nah, ini kan bingung kan ya? Di sini ada dua variabel di sini, ya kan? Di sini ada variabel x, ya kan? Ada variabel y. Ya. Nah, di sini kita pisahkan ya, paling gampang kita pisahkan, ya. Itu yang tadi. Ya, kita split. Ya, y sebelah kiri, x-nya sebelah kanan. Ya, berarti di sini dia y kuadrat dy sama dengan x plus 3x kuadrat dx. Ya kan? Kemudian kita integrasikan ke dua ruas. Ya. Nah, kita integrasikan ke dua ruas. Ya, sama-sama diintegrasikan. Integrasikan. Ya, kalau ini terhadap dy, ya ini terhadap dx. Ya. Integrasikan terhadap x, yang kiri integrasikan terhadap y. Berarti y kuadrat diintegrasikan berarti y pangkat 3 per 3, plus c1. Ya, kalau yang ini berarti x kuadrat per 2, kemudian plus x pangkat 3 plus y2. Oke. Nah, ini C kayak gini tuh intinya nanti akhirnya bisa kita ini kan ya, bisa kita jadikan C gitu aja ya. Nah, di sini kan Y pangkat 3 per 3, berarti kan ini dibiat ke sana semua ya. Kemudian dikalikan 3 semua, ya kalikan 3, berarti di sini juga kalikan 3 ya. Jadi 3x kuadrat per 2, dan seterusnya. Ya. Kemudian Y pangkat 3 sama dengan ini. Nah, Y-nya sama dengan ya akar pangkat 3 dari ya ini. Ya, 3x kuadrat per 2 plus 3x pangkat 3 plus C. Nah, jadi seperti itu caranya. Kita pisahkan variabelnya. Ya. Seperti halnya tadi ini. Ya, kita pisahkan variabelnya. Y dengan Y, X dengan X. Ya. Soalnya kita nggak bisa mengintegralkan Y dengan variabel X. Ya, nggak bisa. Jadi kalau misal tadi ya, kita integralkan langsung di sini misalkan ya. dy sama dengan ini semua ya terhadap dx ya. Itu nggak bisa ya, soalnya di sini ada variabel y. Ya, variabel y nggak bisa diintegralkan terhadap variabel x ya. Hanya variabel x saja yang bisa diintegralkan terhadap variabel x. Nah, untuk konstantanya tadi apa tadi? Oh, ini ada ini ternyata ya, ada aturannya di sini. Berarti ada solusi khususnya ya. Y sama dengan 6 ketika x sama dengan 0. Nah, ini adalah syarat ya. Itu syarat ini. Ya. Ini adalah syarat. Kita ada syaratnya, kita bisa mencari nilai c-nya ya. Kita bisa mencari nilai c-nya. Ini kalau x-nya 0 kan ini hilang semua nih. Ya, x-nya 0, 0. Ya, tinggal c. Ya kan? Jadi 6 sama dengan akar pangkat 3, jadi 6 adalah akar pangkat 3 dari c. Ya. 6 adalah akar pangkat 3 dari c. Nah, kita pangkatkan 3 ya. 6 pangkat 3, 216. Ya, sama dengan c. C-nya berarti 216. Ya, seperti itu. Nah, ini yang saya sampaikan di awal ya. Untuk meriksa pekerjaan kita itu benar apa enggak, nah itu kita balikkan lagi. Ya, kita balikkan lagi.
Misalkan tadi samanya ini ya, Y sama dengan ini ya. Ya, Y sama dengan ini. Ya. Kemudian kita turunkan dy per dx. Ya, dy per dx berarti kan turunan dari ini kan ya, dy per dx. Y aksen kan ya sebenarnya, Y aksen kan. Dy per dx itu ya Y aksen ya, turunan dia. Dy per dx sama dengan ini berarti kan apa namanya? Akar pangkat 3 berarti dalam kurung ya pangkat sepertiga kan ya. Dalam kurung pangkat sepertiga kan ya. Berarti ini menggunakan cara yang tadi ya ini. Ini menggunakan yang teorema yang ini. Yang mana ya? Nah ini. Ya. Ketika ada nah ini. Mungkin yang ini ya. Gx pangkat R plus 1 dibagi R plus 1. Kalau diturunkan hasilnya adalah Gx pangkat R ya, G aksen X. Ya, jadi turunkan ya. Jadi kan tadi kan G pangkat R ya kan. G-nya tadi kan awalnya G pangkat sepertiga. Ya, berarti kan sepertiga ya, kemudian diturunkan ya sepertiga. Nah, ini awalnya kan R plus 1 ya. R plus 1 ya kan. Diturunkan jadinya dia Gx pangkat R ya. Intinya dia tuh diturunkan ya. Oke, paling gampangnya mungkin kita lihat aja di sini ya. Ini kan awalnya dia ini pangkat sepertiga ya kan ya, pangkat sepertiga. Nah turunan dari ini, ya ini jadikan satu kesatuan dulu ya. Ini diturunkan ya, ini turunkan semua ya. Yang dalam kurung ini turunkan semua menjadi sepertiga ya dalam kurung ya sepertiga kurangi 1, berarti kan min 2/3. Ya ini jadi 1 dulu ya. Kemudian yang dalam kurung juga diturunkan ya. Dalam kurungnya ini juga diturunkan. Ya, jadi kita turunkan dulu yang ada dalam kurung sebagai satu kesatuan ya. Ikan pangkat ya, pangkat sepertiga kita turunkan hasilnya adalah sepertiga dalam kurungnya tetap ya kan. Kemudian pangkat min 2/3. Kemudian yang dalam kurung kita turunkan juga. Ya. Dalam kurung kita turunkan hasilnya adalah berarti ini kan 3x ya, 3x plus ya 3x pangkat 3 berarti 9x kuadrat. Nah ini. Nah, jadi seperti itu ya. Seperti itu caranya. Jadi kita turunkan ya, sebagai satu kesatuan, pangkatnya itu ya, sebagai satu kesatuan. Nah, kemudian di dalam pangkatnya itu, ya kita turunkan lagi. Caranya seperti itu. Ya. Mungkin intinya seperti itu ya. Ya. Jadi kalau tadi lihat rumusnya mungkin agak bingung ya. Mungkin praktek aja langsung dipraktekkan di sini ya. Berarti kalau ada yang tadi ya, ini pangkat berapapun ya, kecuali pangkat min 1 tadi kan ya. Berarti kita turunkan dulu, ya. Dalamnya masih tetap, ya. Kemudian ini, yang pangkatnya kan min 1 kan ya, awalnya sepertiga, min 1 berarti min 2/3. Kemudian dalamnya diturunkan juga. Nah ini jadinya X pangkat 3X kuadrat. Ini kan sepertiganya bisa dicoret semua ya, ini kan dibagi 3 kan ya. Bagi 3, kemudian di dalamnya masih sama ya 3x kuadrat plus 3x pangkat 3 plus 2, 16 pangkat 2/3. Ini kan min 2/3. Berarti dia pecahan ya di bawah. Berarti per 2/3. Ya. Kemudian yang di sini dibagi 3 menjadi x pangkat 3x kuadrat. Oke. Nah, kemudian